Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Alhamdulillah. Acara seminar penimbasan pemahaman dan penerapan budaya positif dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan teman sejawat. Acara yang keempat, pemaparan materi oleh narasumber. Acara kelima, refleksi, dan acara terakhir doa dan penutup. Baik, yang kami hormati para tamu undangan seminar, Bapak Komite Sekolah, Bapak Kepala SDN 4 Bengkaung, Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati. Agar lebih barokahnya acara seminar kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, untuk semua peserta seminar dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon untuk duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan teman sejawat yang akan disampaikan oleh Bu Guru Hajah Nurbayyinah SPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak tokoh masyarakat kita Nami dua-duanya, ketua komite ya, yang saya hormati Bapak Kepala SDN 4 Bengkaung, Ibu Bapak Guru semuanya. Aku disyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sebuah acara yang insya Allah akan memberikan dampak positif untuk kita semua. Selanjutnya selawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita besok mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dan pemahaman bagaimana budaya positif yang harus kita laksanakan atau harus kita terapkan di mana saja kita berada, terutama di sekolah kita. Jadi hal-hal yang positif yang memberikan keuntungan kita dunia akhirat, ya, jadi bukan hanya untuk dunia saja, akan kita nikmati sampai yaumul kiamah besok, ya. Hal-hal yang positif itu yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Kepala SDN 4 Bentong. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan seksama dan dengan pemahaman yang betul-betul kita pahami, dan insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalkan. Demikian mungkin selanjutnya kita akan ikuti bersama. Mudah-mudahan seperti yang kita bilang tadi akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya acara yang keempat yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, calon guru penggerak Bapak Supratman SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Al-Mukarram Bapak Ketua Komite dengan kami selaku anggota Komite SDN 4 Bengkong yang alhamdulillah walaupun mendadak tadi kita mohon maaf sekali lagi karena mudah-mudahan tidak mengganggu, dan semoga kehadiran penuh di sini dan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena niki kita sedang akan membicarakan tentang ilmu. Dulu susa'atan fi majlisin ilmi, duduk 1 jam saja di majelis ilmu lebih baik khairun min alfi, lebih baik daripada 1000 rakaat, alfi rakaat, bahkan lebih baik daripada kita mengantar jenazah ke kuburan 1000 orang ke kuburan untuk kita kuburkan. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu guru juga terima kasih atas kehadirannya. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, karena bagaimanapun kondisinya yang namanya majelis ilmu tetaplah mulia, karena yang dinilai bukan tempatnya tapi kemudian apa yang ada di dalamnya. Alhamdulillah, salawat salam yang senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan sama-sama baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Acara diseminasi tepatnya tentang budaya positif. Berbicara tentang budaya, tentu kita sebagai guru dan sebagai orang tua dari anak-anak kita nggak tahu yang namanya budaya dan positif. Budaya itu yang apa yang menjadi kebiasaan kita, positif itu yang baik, budaya-budaya yang baik yang akan kita biasakan pada kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus untuk kita di sekolah SDN 4 Bengkong ini. Jadi jangan takut ya, jangan nanti banyaknya ilmu aja tidak bisa diamalkan, jangan khawatir seperti itu, karena menuntut ilmu itu merupakan kewajiban. Mengamalkannya minimal kita bisa mengamalkan 10% saja sudah biasa. Ibnu Ruslan dalam sebuah kitabnya mengatakan fa'amal walau bil ushri kazakati takhruj bi nuri ilmi zulmati. Amalkanlah ilmu itu walau hanya 1/10 saja, seperti zakat. Zakat kan yang kita diwajibkan dimulai 1/10. Niscaya itu akan keluar dari kegelapan ilmu. Nah, kan 1/10 minimal 1/10 saja.
Karena tidak ada orang di dunia ini yang bisa mengamalkan ilmunya 100%, tidak ada, dimanapun dan siapapun. Kita mulai tentang budaya positif ini, mewujudkan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep inti budaya positif yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi, nanti ada ini akan dijabarkan. Baru kita mengarah ke keyakinan kelas. Kalau dulu keyakinan kelas ini dianggap sebagai peraturan kelas. Bedanya antara peraturan kelas dan peraturan kelas kita sendiri yang buat. Kalau keyakinan kelas kita bersama murid menyepakatinya agar kita sama-sama melaksanakannya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baru di 2.5 nanti restitusi, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian restitusi, segitiga restitusi nanti yang terakhir. Adapun perubahan paradigma, artinya cara pandang kita ya. Kita semua, bahkan termasuk saya, wabil khusus saya sendiri yang langsung mengelola pondok yang 24 jam bersama santri, yang tidak hanya sama keluhan kita sebagai guru sebenarnya. Tapi kalau kita pikir-mikir memang mau tidak mau paradigma kita sendiri sebagai guru sudah berubah sekarang pikirannya. Tidak bisa kita menyamakan antara kita dulu ketika didik dengan anak kita dulu ketika dengan anak kita yang sekarang. Contohnya, kalau dulu kita dipukul, tidak ada orang tua yang membela kita. Bahkan kita ditambah nanti di rumah. Kalau sekarang ibu punya anak di pondok, walaupun ibu sebagai guru, ada bekas pukulannya, pasti ibu akan komplain. Kalau ada bekas, kalau sampai berbekas, kalau dulu walaupun berbekas tidak akan kita dibela. Itulah kondisi yang sekarang. Padahal kita jadi guru. Nah, paradigma itulah yang ingin kita diarahkan untuk lebih baik lagi. Bukan menyalahkan, tidak ada salahnya. Sebagai pelajaran juga ya. Ini yang saya alami sendiri. Jadi pelajaran untuk saya dan kita semua. Beberapa orang yang saya pernah saksikan, kalau bahasa di sini nguncer kan, nguncer ya. Lalu minta guru gara-gara keberatan dipukul anaknya. Ini yang saya saksikan sendiri, beberapa orang itu anaknya jadi kurang benar. Bukan tidak benar, kurang benar, yang saya saksikan sendiri. Kalau bahasa dulu kan kita tular mano. Ini jadi pelajaran kita sendiri. Kalau dulu memang kan rata-rata guru seperti itu ya. Sedikit yang tidak seperti itu. Sekarang kita saja sebagai guru kan jarang dan mudah-mudahan berhenti. Ya. Misalnya nih, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, anggap ini antara kita dan teman kita. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda dengan kertas itu. Kemudian letakkan salah satu tangan Anda di genggaman benda, genggam benda itu dengan segala daya, genggam. Kita remas di dalam genggam. Buatlah sebuah kepalan sampai kita mempal. Teman kita yang B yang di lain sisi itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk minta Anda untuk memberikan benda tersebut. Misalnya sangat rahasia, kita simpan jika kita tidak berani dilihat oleh orang lain. Tapi teman kita tetap ingin melihatnya sampai kita dibunuh maya kepada kita. Atau kita diancam, kalau kamu tidak kasih lihat nanti saya laporkan misal itu. Atau sampai menghardik, merayu, bahkan menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan tersebut. Kira-kira apa yang terjadi? Walaupun kita mau gara-gara terpaksa, justru lain karenanya kita bisa marah nanti kepada teman kita itu karena dia sudah memaksa kita untuk ingin melihat hal yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kalau dulu kan sampai sekarang kadang-kadang kita seperti itu. Kita membuat anak murid kita merasa seolah-olah bersalah. Gitu. Artinya dia menjadi merasa bersalah. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, itu masih ilusi juga. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Sulit atau mudah? Sulit ya. Yang mudah itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita memahami pandangan orang itu yang mudah. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Semua perilaku itu memiliki tujuan ini, kontrol yang benar. Kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Ini kan pandangan yang salah. Yang mana itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau dalam Islam hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kita sendiri diminta untuk menilai diri kita sebelum diri orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini yang salah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya seperti itu, kalau kita sudah membujuk orang tidak mau, kadang-kadang kita paksa. Pada yang mana itu teori kontrol atau pilihan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, ini yang masih jadi ilusi, yang walaupun ada kadang-kadang yang bisa berhasil tapi sulit pada akhirnya. Model berpikir menang-menang, karena memang kita sendiri dalam bermuamalah dalam Islam itu prinsipnya ta'awun, saling menolong, tidak ada menang kalah. Apapun usaha kita tetap yang diutamakan adalah ta'awun, saling menolong. Misalnya kita antara yang berhutang dan menghutangkan, tidak boleh yang menghutangkan itu untung dengan bisa melebihkan dengan riba misalnya, itu berarti berat sebelah, itu yang tidak boleh. Yang boleh itu adalah ta'awun, saling menguntungkan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Ini kalau dalam pandangan pendidikan guru penggerak ini, kita memberikan hadiah itu bentuk sogokan, karena anak itu kalau sudah biasa dikasih hadiah, ketika tidak ada hadiah nanti dia tidak mau untuk melakukan hal yang dikasih. Itu pemikirannya. Atau ancaman, jemaah lalu dengan ngadu sandal, dengan malik sandal yang kah yang datang ke kelas, itu contoh ancaman maupun hukuman. Atau kita langsung pukul misalnya. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Ini yang intinya. Kalau sudah anak kita merasa menghargai dirinya sendiri, akan mudah untuk kita arahkan. Pada murid-murid kita itu untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan tentu tidak sepenuhnya tugas kita lah yang anak-anak kita masih kecil, tidak tahu, makanya tugas kita untuk membimbing mereka. Mereka punya kodrat untuk kita bimbing. Nah, kan kemarin kita pernah membahasnya bahwa anak didik itu diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara yang saya sebagai sufi ya, seperti kita ini sebagai petani, memposisikan sebagai petani. Misalnya kita akan ada yang menanam jagung, ada yang kita tanam padi, ada yang kita tanam misalnya kedelai. Tidak mungkin kita sebagai petani itu bisa mengubah kedelai itu dan memanennya menjadi padi. Tidak mungkin kan? Tugas kita adalah memberikannya apa? Pupuk untuk merawatnya. Itu tugas guru, merawat anak itu. Tugas kita untuk merawat dia menjadi padi terbaik, menjadi kedelai terbaik, menjadi kacang terbaik. Karena kita memang tidak mungkin. Kita ini menjalani takdir sebagai guru, sebagai pemelihara anak itu untuk membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Karena mereka sudah punya kodrat. Itu dikatakan kodrat alam. Kemudian apakah mana disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Itu pada intinya arti disiplin sungguhnya. Kalau kita biasa kan disiplin itu pada waktu, sesuai masuknya, sesuai pulangnya, itu kan. Tapi secara harfiahnya adalah belajar. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan. Lihat saja pada diri kita. Selama kita hanya takut kepada kepala sekolah, misalnya telat tidak akan mungkin nanti pas kepala sekolah tidak masuk, mungkin kita bisa jadi semau-maukan itu. Karena disiplin harus muncul dari diri kita sendiri. Kita takut kepada pengawas, nanti pas pengawas tidak ada kan kita bisa berubah. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah
menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini kenyataan ya, ini kenyataan di diri kita masing-masing. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, padahal tadi yang namanya disiplin adalah belajar, itu semuanya namanya disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Semua orang memiliki cita-cita. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau global dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh, kesantunan, peduli, rasa hormat dan komitmen, keberanian, semangat, kesetiaan dan lain-lain. Setiap perilaku perubahan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik itu maksud motivasi dalam diri kita, tidak terpengaruh oleh orang lain. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Yang muncul dari diri kita itu yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam bentuk dalam mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, itu yang kita sebut. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mana dia profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, itu yang menjadi profil pelajar Pancasila yang ingin dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita, untuk kita semua sampai dan anak-anak didik kita. Nah, kita berikan ke eksplorasi konsep. Teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, di sini nanti kita bisa bedakan sendiri. Nanti kita bisa bahas bersama-sama dalam diskusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, teori untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini motivasi eksternal. Kalau saya tidak masuk, nanti saya dimarah oleh guru. Kalau saya tidak mengerjakan PR, nanti guru akan marah pada saya. Itu motivasi eksternal. Saya harus kerjakan. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya kita mengerjakan suatu pekerjaan untuk mendapatkan nilai yang baik. Itu termasuk motivasi eksternal dari luar, karena itu dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu jadi pilihan kita sendiri, karena itu bentuk tanggung jawab kita. Misalnya, anak-anak itu belajar kan kewajiban mereka. Kita sebagai guru ini mengajar kewajiban kita. Nah, kalau motivasi itu datang dari diri kita, itu namanya motivasi internal. Nah, tujuannya adalah ini tujuan disiplin positif. Nah, misalnya nanti kita terbalik ya, seperti yang pernah saya sampaikan, itu pada dasarnya aja, itu pada doang sebenarnya, memang. Nah, makanya untuk menyamakan diri kita dengan semua orang tidak juga. Guru kita walaupun dulu di era orang gemes-gemesnya senang mukul, misalnya ada guru yang tidak pernah mukul di antara guru-guru kita kan, ada yang kadang-kadang itu yang membekas dalam hati kita. Makanya seperti yang sudah saya ulang, Abu Bakar As-Siddiq itu membagi posisi orang yang beribadah dalam tiga bagian. Kan pernah saya sampaikan. Simpun ya'buduna Allah ala sabilil khauf. Ada orang yang beribadah, yang satu beribadah karena takut kepada Allah. Itu yang beribadah, sholat karena takut masuk neraka. Itu bagus, bukan salah. Ada simpun ya'buduna Allah ala sabilil roja. Ada yang beribadah kepada Allah, rajin sholat gara-gara ingin masuk surga, ingin mendapatkan bidadari, ingin mendapatkan rumah yang besar di surga, istana yang besar, dan segala-galanya. Ini masih motivasi eksternal ini. Ada yang simpun ya'budun Allah ala sabilil hub. Yang tadi untuk beribadah untuk masuk dan untuk terhindar dari neraka, itu bagus juga. Beribadah untuk masuk surga bagus juga. Tapi yang paling bagus itu yang tingkatan paling atas adalah simpun ya'budun Allah ala sabilil hub. Ada orang yang beribadah hanya karena ingin cinta Allah, ingin diridhoi Allah. Dia tidak menuntut apa-apa, tapi dia beribadah karena cinta kepada Allah. Entah dia masuk neraka, entah dia masuk surga. Ada orang seperti itu. Nah, itu tingkatannya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya apa?
merdeka, dia tidak punya apa, dia tidak diperintah, akan tapi dia juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dia mampu memerintah diri sendiri, artinya motivasi internalnya. Kalau kita saja itu memang tingkatannya, anak-anak kita, kalau kita tidak paksa misalnya nih, kecil-kecil dari awal kita ajar, makanya memang Rasulullah mendidik kita untuk sholat saja. Kan dari kita ajar dulu, bahkan ada yang lebih dari itu kalau sudah 7 tahun ini, kalau sudah 10 tahun ini. Kalau kita sekarang, walaupun kita tidak pernah ada yang menurut, tapi kita tetap begitu datang waktu sholat, kita datang. Itu contoh kecil dari sabilil qaul itu. Ya, kita memang karena cinta kepada Allah. Ada wudhu saja, kita tahu rukun wudhu ada berapa. Ini contoh kecil saja. Rukun wudhu ada berapa? Ada 6 kan dengan tertib. Ada 6 dengan tertib kan. Tapi kenapa kita tetap apa? Membasuh hidung, berkumur, padahal itu sunnah. Kenapa? Kalau kita tidak laksanakan, kalau kita tidak kerjakan itu apa? Berkumur, istinsyak itu, atau membasuh tangan. Gimana ada sesuatu yang berat rasanya? Kenapa? Karena sudah tertanam dalam diri kita, kita sudah menikmati yang sunnah itu. Berat rasanya kalau kita tidak berkumur, padahal itu hanya sunnah. Kita kenapa? Karena kita sudah menikmatinya. Nah ini yang ingin kita tanamkan dalam diri anak kita dan kita semua. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini contoh dihukum oleh penghargaan. Bukan salah ya, tapi posisinya saja yang bertingkat-tingkat. Ada hukuman, ada di gara-gara penghargaan, ada yang paling tinggi itu gara-gara dia sendiri yang mau. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk itu, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, ada penghargaan tidak efektif, dan ada penghargaan yang bisa merusak hubungan. Mana yang dimaksud merusak hubungan? Bisa ada, ini bukan dalam segi lomba ya. Lomba itu memang untuk meraih hadiah. Maksudnya kita dalam berpendidikan ini, kita yang belajar mengajar di sekolah maksudnya. Kalau ada persaingan, misalnya ada 3 orang yang kemampuannya mirip-mirip, ada yang akhirnya dengan keputusan kita dan memang sudah kita pikirkan, ada satu yang kita buat menjadi juara 1 karena dia memang punya potensi untuk juara 1. Di dalam diri anak itu sudah tidak lama kadang-kadang ada rasa ada rasa kalahnya. Itu yang tidak diinginkan sebenarnya. Itu untuk Gajah Dewantara yang itu guru penggeraknya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurut kualitas. Ada penghargaan mematikan kualitas. Ada penghargaan yang mematikan kreativitas. Kemudian ada penghargaan yang mengurangi motivasi masing-masing. Kalau sudah terbiasa mendapatkan hadiah, itu saja yang diinginkan oleh anak kita. Itu yang kita ingin jauhi ya. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten terus-menerus dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan kamu, dan seterusnya. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Nah, ini yang seharusnya diganti itu kan. Situasinya pada saat memotong murid baru di kelas kita, pada saat kita di kelas kita. Saya menghargai yang pembuka misalnya. Nilai kebajikannya, kepedulian anak itu peduli. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk hal yang sudah kamu berikan kemarin. Itu contoh pembuka ya. Nah, nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu. Rasa tanggung jawabnya yang membuat mereka membantu. Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tindakan guna, coba ini sekarang kita diskusi ya. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, sama-sama dijawab ya. Mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat
Ini biasanya kan kalau kelas 1, 2 atau bahkan kelas 6. Mencatat 100 kali di dalam buku kalian, saya tidak akan terlambat lagi karena anak itu terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Pak Bli, hukuman atau konsekuensi? Pak Haji hukuman? Hukuman, Bu Haji yang mana nih? Konsekuensi. Ya nggak apa-apa. Malah nanti kita diskusikan. Ini kan pilihan, tergantung persepsi kita. Nggak apa-apa, ditinggal aja Kuning. Kuning, duduk aja di depan, nggak apa-apa. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Yang murid dimana untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, karena dia mencoretkan temannya, dia kita minta untuk mengganti, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini yang baru kita praktekkan ini. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Saya ulang. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Cek. Di bawah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Hukuman dan konsekuensi? Apa? Hukuman. Kita lihat ini jawabannya. Mencatat 100 kali depan buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, itu hukuman. Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena dia menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Yang terakhir itu lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa konsekuensi? Karena ini pelajaran PJOK. Karena pelajaran PJOK itu bedanya dengan yang di atas. Kalau hukuman itu kan dia merasa dihukum gara-garanya. Kalau konsekuensi itu misal ini. Ya, itu apa? Dalam bahasa berbeda. Konsekuensi kan misalnya karena kesalahan dia bukan lain hukuman kan, kalau hukum kita buat sendiri kan dia tersakiti. Kalau konsekuensi itu dia kesadaran dia sendiri. Dia sadar sendiri, misalnya seperti tadi, gara-gara dia menumpahkan air di sini misalnya, itu kan bukan hukuman, itu tugasnya kan, memang tugasnya itu maksudnya konsekuensi. Untuk membersihkan itu memang tugasnya dia, karena dia melakukan kesalahan, tugasnya dia untuk membersihkan, itu konsekuensi. Kalau hukuman bukan tugas dia, itu tugas guru yang hukum kan, makanya tidak salah. Nah ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini wajib. Hukuman suatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensi itu suatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu bedanya. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman itu biasanya bersifat paksaan kan. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik.
Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Itu kalau hukuman, kadang-kadang kalau dia salah dia sembunyikan karena takut dihukum. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hasil hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, nah, itu time out. Nah, yang diinginkan di dalam oleh pemerintah, terutama Menteri Pendidikan terus ke bawah, itu adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Bukan mereka sendiri mencari, tapi kita bimbing dia sebagai guru untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada tentang identitas gagal atau hukuman, identitas sukses atau disiplin. Suatu yang menyakitkan harus terjadi, itu tentang hukuman. Konsekuensi, suatu yang harus terjadi, nah, itu konsekuensi ya. Kalau restitusi merupakan pilihan. Anak sendiri nanti yang memilih apa yang akan dia lakukan setelah dia melakukan kesalahan, tentu dengan bimbingan kita sebagai guru. Hukuman hasilnya anak itu tidak nyaman untuk murid dan jangka waktu panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, itu yang hukuman, tapi konsekuensinya korban bisa diabaikan ya, oleh temannya. Kemudian kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti, ini kalau hukuman. Murid, anak dibuat tidak nyaman, itu kalau konsekuensi. Sedangkan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat, itu kalau hukuman. Biasanya kalau anak nakal semakin kita pukul kan semakin dia nakal. Memang itu kebiasaannya, ini harus kita akui. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Itu kalau konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini ada negatif. Kalau konsekuensi itu masih netral ya. Kalau positif masih itu yang diinginkan. Ini sebagai gambaran ya. Ini pengalaman yang dialami sendiri oleh guru saya kalau guru menajib ya. Kalau dulu beliau paling gemas, sudah ada yang mengalahkan gimana di era kita. Saya termasuk saya pernah dipukul beberapa kali. Masuk anaknya sendiri, adiknya sendiri yang ditampilkan bangun utama sampai ini. Kalau bahasa kita paluas, anaknya dipukul sama guru menajib sampai beliau ditegur oleh orang tuanya Guru Khalid itu. Tapi semakin tua, memang mungkin itu kita juga begitu ya. Semakin berumur, malah sekarang tidak mungkin beliau mukul kalaupun dikasih. Suatu kejadian pernah terjadi ya. Ini setelah beliau sudah tua itu sudah. Waktu itu mungkin ini masih sekolah, masih mondok. Ada seorang anak namanya Maulana. Dia melakukan pelanggaran berulang kali, dihukum sampai akhirnya pondok memutuskan ketika itu waktu itu ketua pondoknya Ustaz Mirsani. Dia dipecat oleh pondok secara resmi. Dipecat tanpa semua tahun bangun najib, karena itu kan hak kepala pondok untuk memecat. Akhirnya dipecat. Tapi karena kesalahan yang dilakukan berulang kali anak itu. Tapi oleh guru najib karena dia tidak tahu anak itu dipecat juga ya, kita tidak melapor waktu itu. Karena kita yakin beliau juga menerima hasilnya. Kebetulan pas kita ngaji di malam ahad ini ketemu dengan misan anak itu yang namanya Maulana. Misannya ketemu. Ubah itu Maulana kita punya Aziziyah kembali di kalangan. Beda suruh pulang ke pondok dia bilang. Nah kalau beliau sudah berkata begitu, ketua pondok pun akan mencabut hukuman itu. Tidak jadi dia dipecat, karena itu dipanggil lagi. Karena belum karena anak berat, dia pembina kan benar dia kembali ke pondok. Akhirnya sekarang dia di Mesir, man. Pintar sekali anaknya. Nah, sampai sekarang dia masih di Kairo. Mungkin Yudi tahu Maulana namanya. Nah mungkin itu juga yang diinginkan oleh, karena seperti tadi itu kita tidak menyalahkan kejadian yang pernah terjadi dengan guru-guru kita yang pernah mukul kita, sama sekali tidak. Tapi posisinya saja yang berbeda mungkin.
kita sekarang ini begini bisa posisinya, atau posisi kita sekarang bagaimana. Nah, karena kita memang seperti yang saya bilang kemarin, kita termasuk sebagai guru ini, jangan pernah mengatakan anak kita yang tidak. Itu bisa jadi sumpah kalau bahasa dulunya. Kita doakan yang terbaik untuk anak kita, karena di sekolah ini kita yang menjadi orang tuanya. Kalau dalam bahasa sufinya, kita menjadi murabbi ruh, kita menjadi murabbi ruh mereka, kita menjadi orang tua mereka secara ruh. Sedangkan ibu bapak mereka itu ibu bapak biologis mereka. Kitalah yang di sekolah ini yang menjadi bapak ibu mereka. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, atau namun untuk belajar dari kesalahan. Ini ciri-ciri restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini konsep atau keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Nah, biasanya kita peraturan sekolah kan. Mengapa harus keyakinan kelas? Ini dia. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa tujuannya? Kita pakai helm apa tujuannya? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan itu lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Gitu ya. Jadi kita pakai helm itu kesadaran kita, karena kita sadar bahwa itu pertama kewajiban, dan kalau kita tidak memakai helm kita takut untuk akan terjadi hal-hal yang tidak dalam kita. Menjaga diri kita, intinya kita memakai helm menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Kita menggunakan masker tujuannya menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Itu kesadaran yang dimaksud. Yang mana merupakan keyakinan kelas. Nah, ini menjadi menggapai. Ada Tega Dharma Wanita Persatuan, ini contohnya, contoh peraturan kelas, kesepakatan kelasnya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini kesepakatan kelas. Menjaga kebersihan sekolah. Terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Nah, itu diberikan. Baru tertib. Kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang bersemangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, itu kesepakatan kelas. Ini bedanya peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa kira-kira? Ini peraturannya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Apa? Keyakinan kelasnya? Ya, boleh. Atau dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Itu keyakinan kelasnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Bertanggung jawab untuk disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, saling menyayangi. Itu saja. Dilarang menggunakan narkoba, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Nah, dan itu seterusnya. Itu contohnya. Ini contohnya. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelasnya? Tanggung jawab, karena dia yang membuat bersyarat, dia sendiri akan mengembalikan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen tentang kewajibannya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keselamatan dan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Nah, itu dia. Itu bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Kebutuhan dasar manusia ini siapapun ya, dari lahir, semua kita, walaupun anak yatim, anak terlantar, termasuk kita, anak-anak kita yang jadi anak buruh, semua orang itu butuh yang pertama Pak, bertahan hidup. Dia butuh kasih sayang dan rasa diterima, siapapun itu, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan 5 hal ini yang perlu kita pahami masing-masing untuk kita bisa merestitusi anak. Kan kita sendiri sadar, biasanya beda antara anak yang memiliki perhatian penuh, kasih sayang penuh di rumahnya dengan anak yang ditinggal ke Malaysia, yang hanya tinggal dengan ibunya, hanya tinggal dengan neneknya. Beda dia. Kadang-kadang itu lebih nakal karena mereka memiliki perasaan yang sama. Mereka itu butuh kebebasan, mereka itu butuh kasih sayang. Cara mereka ya seperti itu yang perlu kita luruskan. 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol kita. Motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil atau sukses. Kontrol diri ini ya. Menghukum, ada membuat rasa bersalah, ada memposisikan diri sebagai teman, ada yang memposisikan diri sebagai pemantau, ada yang kalau restitusi ini memposisikan diri kita sebagai guru jadi manajer. Mana yang menghukum? Guru berbuat, ini motivasinya, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu menghukum namanya. Kita sedang memposisikan diri kita sebagai penghukum. Ada membuat rasa bersalah, mana namanya? Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa. Kalau anak kita ucapkan seperti itu pada anak, itu membuat anak merasa bersalah. Itu benar kan kenyataannya. Jadi tergantung kita nanti memposisikan diri di mana. Yang ini ilmu ya untuk kita amalkan. Identitas berhasil, misalnya teman, kita posisikan kan kita sebagai orang tua juga begitu kadang. Kita posisikan anak kita sebagai teman. Kadang kita kan agar mereka muncul misalnya mau berbicara misalnya. Begitu juga murid. Mana yang contoh posisikan sebagai teman? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, itu. Atau yang sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, kalau sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan kepada anak. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu menghukum. Membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu berulang kali sedang memberitahu kamu seperti kamu tetap saja melakukannya. Itu membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah, lakukan demi ibu. Itu kan, jadi sebagai teman kalau misalnya seperti itu. Ayo anak, lakukan ini demi Pak Guru. Ayo anak, ini demi mamimu misalnya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah membantu kamu. Nah, itu kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kalau memantau, apa peraturannya? Apa peraturan kamu sudah tahu aturannya bagaimana? Nah, itu kita sebagai pemantau. Kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang sudah kita sepakati? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu contoh orang sebagai manajer. Sebagai manajer. Lanjut. Pertanyaan-pertanyaan ini. Bacakan tukang posisi kontrol pertanyaan di bawah ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa kira-kira posisi kontrolnya? Sebagai manajer, penghukum, teman, apa? Penghukum. Coba yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Manajer. Nanti kita lihat. Ya enggak apa-apa. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Teman manajer menghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini anak bersalah. Nah, ini dia. Pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat anak merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi menghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu juga sebagai penghukum. Ini contoh segitiga, lagi sedikit ya. Segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ini misalnya ada anak yang pakai sepatu misalnya tadi. Kamu tentu
punya alasan mengapa kamu melakukan. Nah, ini contoh validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Menanyakan keyakinan ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah, ini di awal ya, setiap orang pasti pernah bersalah. Termasuk Bapak Ibu guru pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah ini ya. Yang pertama itu namanya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu namanya menstabilkan identitas. Guru berkata, ini urutan restitusi itu ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikannya. Nah, ini yang saya buktikan sendiri, terutama di madrasah, karena kan pergaulan luas di madrasah anak-anak dari mana saja. Bahkan lebih dari SMP kadang-kadang. Kalau kita langsung menghukum, dia tidak akan ngaku-ngaku anak itu tentang salah. Tidak mau juga, takut diketahui oleh orang tuanya. Kadang ada masalah yang kita hanya sebagai guru yang tahu, tidak berani kadang-kadang kita kasih tahu orang tuanya. Karena kita sudah membayangkan hal yang lebih buruk akan terjadi pada dia, sampai hal yang negatif yang begitu. Tapi itulah ya, kita posisi pendidikan kita sekarang ini. Ini perlu restitusi. Tapi kalau kita dengan cara restitusi ini kita dekati dia, lama-lama dia akan mau menceritakan masalahnya. Baru kita bisa menyelesaikan masalah. Karena kalau kita tidak tahu masalah itu, tidak bisa selesai masalah itu. Pasti dia akan rela. Di pondok itu banyak anak yang siap dipukul. Siap dipukul, bahkan ada orang tua yang muncul, dia siap mau ditempeleng di depan kita, dia siap. Tapi dia tidak akan merubah diri. Dia kebal kan? Dia kebal dan dia berani mengakui. Karena sudah terbiasa kan? Seperti anak kita yang pernah di sini kan yang kita sebut. Berapa kali dihukum itu? Tidak bisa. Karena banyak alasan yang seperti itu kan. Dia butuh kasih sayang, dia butuh kebebasan. Itu kadang-kadang mungkin kasih sayangnya kurang di rumah dan sebagainya. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini, Bapak Ibu. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini contoh restitusi. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, baru kita ke validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah itu penguasaan, apakah itu kebebasan, apakah itu kasih sayang, apakah itu rasa ingin diterima, apakah itu kesenangan, atau bertahan hidup, ya, atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa, ini contoh restitusi tahap kedua. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok pagi? Nah itu contohnya. Baru kita menanyakan keyakinan ini yang terakhir. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah? Sepakatan kelas itu maksudnya. Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, intervensi 30 detik. Nah, intervensi bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu, dan seterusnya. Baru refleksi. Di terakhir akan ada refleksi. Refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mengikuti pengimbasan. Nanti Ibu yang Bapak nanti satu perwakilan. Perasaan apa yang muncul setelah mengikuti pengimbasan budaya positif, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Para among, seperti apakah yang Bapak Ibu telah lakukan? Namanya kita nih memposisikan diri, maksudnya among itu selama menjadi pendidik. Saya akan menjadi among
yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan pengibasan budaya positif. Nah, baru itu terima kasih, itulah ya. Jadi ini isi dari diseminasi tentang budaya positif kita hari ini. Nanti yang ini bisa Ibu Bapak Guru jawab sendiri, baik boleh dengan lisan sekarang kalau ada yang mau, silakan. Kalau tidak ya kita langsung tutup nanti dengan doa. Silakan kalau ada yang mau merefleksikan hasil diseminasi kita hari ini. Mungkin Pak Haji. Ya kalau begitu kita lanjutkan aja. Nah itulah ya pemaparan saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Bogor mewakili SDN 4 Bengkau. Tentunya cita-cita kita tentu ingin membuat sekolah kita lebih baik lagi dari sini. Itu tujuan utama kita, untuk berbuat baik. Karena apa? Seperti yang sama seperti yang kemarin saya sudah kita dikatakan rugi. Nah, apalagi lebih baik dari kemarin, maka kita inginkan terus ada peningkatan dalam diri kita, terutama untuk anak-anak kita. Karena kita di sini adalah menghamba pada murid, bukan maksudnya kita menyembah mereka ya, alhamdulillah. Tentu kita mengutamakan kebutuhan mereka untuk mendidik. Karena kan kita ini di sini untuk mengajar mereka, mendidik mereka, mengarahkan mereka, menuntun mereka. Semua manusia sudah Allah tetapkan kodrat iradatnya. Kita hanya menuntun mereka. Kalaupun mereka berhasil, bukan keberhasilan kita. Kalaupun pada akhirnya mereka tidak berhasil juga, bukan tidak berhasil. Yang penting tugas kita adalah ikhtiar sebaik-baiknya. Itu mereka sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi ini, menjadi itu. Ketika mereka berhasil, kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika menyesal mereka ditakdirkan untuk tidak berhasil, kita ucap istighfar, kembali pada diri kita apa yang salah pada diri kita. Itu saja ya, itu intinya. Nah itulah singkat dari Tiang. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangannya. Allahumma filakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita pahami dan terapkan di lingkungan sekolah kita SDN 4 Bengkau. Selanjutnya acara terakhir yaitu doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ketua Komite Bapak Haji Basari. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih barokahnya pertemuan kita ini, kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim azim sultanik. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama' mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan mubarakan hasanan ma'suman. Hasantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbana saghira wa li jaddatina wa ustazina wa dzurriyyatina wa ashabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wala quwwata. Refleksi dari yang buat masih mau dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah dari apa yang telah dipaparkan Bapak Kepala Sekolah tadi berupa hal-hal atau nilai-nilai positif yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita, bisa kita bedakan mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk refleksi atau bukan refleksi ya, konsekuensi. Nah, dari sana kita bisa memilah dan memilih mana yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita, sehingga tidak tercipta rasa dendam atau ingatan mereka sampai tua nanti. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan terhadap mereka, mereka anggap itu sebagai pendidikan untuk dirinya sendiri dan untuk kita semua, sehingga pada saat dia dewasa nanti dia akan selalu ingat dengan apa yang kita lakukan, hal-hal yang positif ya, bukan ingatnya kepada hal-hal yang negatif. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.